lulusan tahun 96, ya benar. Oh 89, saya 89, udah lama. Bapak usul film itu, benar? Usul itu, lahir tahun apa? Oh alhamdulillah. Berarti ada kontrol itu. Saya kerja di Petrokimia 37 tahun sejak saya lulus tahun 2003 ini saya bekerja di sini. Jadi saya juga mengalami jadi tukang bubut. Hanya sebentar karena saya itu nggak hobi bubut, nggak sering bubut. Ya mesti seneng lah. Tapi karena nurut mau ya wis nggak cuma bubut nggak mau kali sendiri. Akhirnya saya karena nggak suka saya tanya-tanya. Itu pentingnya pihak ketiga. Saya tanya. Aku gak kepingin bubur mana, aku begini sekolah mana, kira saya kuliah lagi lulus, pindah saya pensiun tahun 2020 yaitu kira-kira 37 tahun saya kerja di Indonesia 9 tahun saya di level 2, tahu level 2? Tahu level 2? Nanti aja ceritanya ya. Saya pensiun 2020, tapi saya belum sempat pensiun sampai sekarang karena ketika saya pensiun sudah langsung diterima di PT ACMP sebagai manajer dan teknis di PT Indosmart manajer dan operasi di PT X1 ini kantornya di pusatnya di Kediri, namanya Perwakilan Surabaya Persis Sidoarjo Surabaya. Sekarang saya di PT Datek dan saya juga sebagai dosen di Politeknik Semen Indonesia. Kebetulan di Morenet itu dan sekarang belum berhenti termasuk bayarannya itu mandor. Alhamdulillah. 100 saya kan. Harusnya mau. Mau dah. Mau. Lagi terakhir. Kalau itu 1 hari. Ada. Kalau mau lagi. Dan bisa jawab pasti. Dan bisa jawab. 200 malah ayo 20 liter. Kan saya jawabnya 10 kan Pak. 10 liter kurang semangat 20 liter. Oke, kalau kita Jumat kan kita cepat. Nah ini kegiatan saya setelah pensiun ini sudah pensiun Pak Bu. Ini saya masih diminta oleh Petrokimia balik lagi untuk mengerjakan reaktor. Ini saya kerja di proyek pembangkit di Semarang, Jawa Tengah. Saya masih kerja, tapi ya lumayan. Kerja di sini itu lumayan, itu hanya bukan bulanan gajinya. Enak kita sebetulnya. Ini dari kalau kerja seperti ini Bapak Ibu tidak menggunakan lamaran-lamaran ya. Karena kita sudah punya sertifikat. Jadi sertifikat itu nanti ada komunitas. Dan di komunitas itulah ketika ada kebutuhan tenaga kerja nyari di komunitas. Sopo sing nganggur ya sertifikat itu. Aku ya sudah daftar. Terus itu toh. Jadi nyari kerja gak kayak anak-anak sekarang ini. Makanya dengan saya informasikan supaya nanti dengan transformasi lagi ke anak-anak supaya anak termotivasi, gak hanya berhenti sampai di SMK. Oke. Nah ini kegiatan saya ini bagian saja, dan saya motivasi ini narasumber. Saya sekarang ini cuma jalan-jalan begini. Ini besok pulang dari sini saya isi di Surabaya, saya tarik di satu Surabaya di Bungkusari. Nanti hari Senin saya di Duren Malang. Pulang dari Malang istirahat sehari, Harapan 56 saya di Kepulauan Riau, saya akan mundur dari semua dari sana. Nanti pulang dari mundur, tanpa istirahat, tanggal 7 langsung berangkat Jember, Bondowoso, situ Bondo selama hampir 5 hari di sana. Pulang dari sana kemungkinan kalau tidak ada, karena belum clear, ya, belum clear semua, kemungkinan kemudian jadi bosan kamu. Jadi keliling-keliling seperti itu ada pekerjaan. Iya. Oh, mau ikut mau silakan. Bayar dulu. Nah, ini
sering saya tanyakan baik ke guru maupun anak-anak. Tapi rata-rata anak SMK itu banyak yang bekerja. Kalau ditawari di sini banyak yang mola. Kalau ditawari di sini banyak yang beralasan modal. Nah, akhirnya yang perlu saya bicarakan banyak dunia dari industri. Saya nanti akan bicara semua jurusan yang saya ketahui saja yang saya ceritakan. Ya. Apa industri itu? Industri ini yang perlu dengan ketahui di awal, karena banyak salah kaprah terkait industri. Saya awal-awal tahun 2021 masuk ke pendidikan, ketika saya datang ke sekolah selalu yang ditanyakan CSR. Pak, kalau nggak popo, nah, industri sukanya itu nggak balik lagi. Kenapa? Ada aturan regulasi terkait CSR, terkait bantuan itu sudah ada aturannya. CSR-nya ekonominya itu banyak kelihatan, tapi apakah semua dipilih? Tidak. Terus apakah kata tidak itu terus ekonominya akan dibuka? Karena semua yang dikeluarkan yang mengatasnamakan CSR itu ada wilayah-wilayah, ada aturan-aturan. Yang perlu diketahui adalah aturannya adalah mereka yang berada di jalur area vitalnya industri. Ini kayak petrokimia. Pak, petrokimia mau pakai CSR ada tandas. Tahu tandas? Karena di sana ada pompa boosternya, booster pumpnya petrokimia yang ambil air dari kali Berantas untuk dibawa ke Indonesia, ada booster pump di situ. Nah, kalau jalannya pas lewat dalam Pantura itu ada pipa besar oleh apa? Nah, itu petrokimia. Jadi semua desa yang dilintasi itu semua dapat CSR-nya dengan harapan bisa membantu melindungi area vital, alat-alat vitalnya petrokimia itu yang namanya pembagian CSR. Cuma sekarang ini karena ingin ada pemerataan, CSR-nya industri itu bisa dibagikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Untuk misalkan industri mengajar, itu salah satu bentuk CSR industri. Seperti kami datang ke sini, selain diundang, kami juga berbagi CSR. Karena kalau saya bekerja, industrinya untung, tapi karena ingin berbagi CSR, saya dikirimkan ke sini untuk berbagi informasi supaya kita tahu, supaya nanti kita bisa satu suara. Untuk misalkan sekarang begini, ini DPN yang saya tahu. Di mana jurusan TPN tahu bahwa apa yang diberikan, materi yang diberikan diajarkan sudah memenuhi kebutuhan industri? Yang tahu kalau industrinya nggak ngomong, betul? Jenengan sudah ajari apa sih selama? Sesuai nggak dengan industri? Nggak tahu. Kalau industrinya nggak pernah datang, nggak pernah ngobrol di sini. Nah di sini karena kebetulan saya jadi cukup lama, sekitar 9 tahunan, saya bisa cerita. Jenengan nggak usah berpikir itu kan bubut lulusan SMK itu kudu mahir, nggak perlu. Tapi itu kan bubut sampean yang lulus dari SMK sama dia 10 mantuk. Asalkan dia sudah bisa baca gambar dan membuat urutan kerja, itu sudah 40% memenuhi kebutuhan industri. Jadi kan nggak perlu mikir anak-anak harus bisa dasimal. Oh nggak lagi. Belum pernah diajarkan di sekolah edukasi. Gurunya malah itu gambar kalau nggak di air pelan. Benar? Pernah. Berarti itu nggak gampang. Satu material ini, satu aslinya, isinya bukan satu alur, tapi 3 alur terserah.
Ini tahunya dari mana? Dari industri yang datang ke sekolah. Termasuk nanti jurusan-jurusan yang lain, jurusan PKJ, TKRO, TKR apa TKRO? Sekarang TKR, punya nggak ada? Oh, itu nggak ada. Namanya aja. Nah, sekarang kalau TKR, anak-anak diajari apa? Workshopnya di mana? Apakah diajari PPTI? TKR, apa ya? PPTI mana? Ada PPTI? Iya. Diajari PPTI? Belum. Padahal belum fokus PPTI. Untuk mengejar ketertinggalan, apakah sekolah harus beli alat? Gak mampu. Betul? Supaya bisa mengejar itu, harus dekat dengan industri supaya anak-anak paham terkait PPTI. Tidak harus semua disediakan free karena nggak mungkin sekolah beli ngaji manapun sudah. Gak hanya masuk, semua gak akan mengikuti. Pakai materi itu cepet. Lagi itu PPTI, dia sudah gimana? Itulah pentingnya bermitra dengan industri. Itulah salah satunya CSR yang diberikan ini. Nanti jangan dapat PPTI, CSR-nya dari Toyota mungkin, tapi teknologi PPTI is ketinggalan. Tapi ya diterima aja kalau ada mau kasih terima aja. Apa-apa seperti itu. Ini yang paling penting diketahui. Industri itu adalah usaha yang dilakukan untuk membangun sebuah organisasi yang menguntungkan. Jadi jangan harus paham atau tahu bahwa industri itu adalah sebuah organisasi yang diharapkan memberikan profit kepada yang membangun. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kepingin ada industri yang datang ke sini ya ada simbiosis mutualis. Simbiosis mutualis yang dimaksud industri tidak selalu dalam uang. Tidak selalu kalau industri ke sini jangan harus beli. Untuk Toyota ini itu butuh Avanza. Untuk Prima itu butuh Fortuner ya tidak. Salah satunya industri itu datang ke sekolah memetakan kemampuan potensinya anak-anak. Datang ke jurusan TPN. TPN itu dilihat gitu. Saya kan datang ke bawah itu waktu bapak malah Polres Ngamati. Jangan dibiasakan karena itu datang itu kadang-kadang memetakan. Nah, anak-anaknya sesuai diajari ini mulai kerja ya ini pasti. Jadi anak-anak berarti pokoknya selesai sekolah selesai bulan praktek harus bersinar-sinar. Industri seperti itu di ekonominya tidak ada habis buku terus ada gram lele ada. Meskipun 24 jam pergantian antar shift itu harus porsi dulu. Nah, ini harus dipahami. Jangan tahu dari mana. Ya tahunya industri datang ke sini. Jadi nanti kalau ini datang ke sini melakukan koreksi, pojok tersinggung. Itu kepentingannya adalah untuk membudayakan siswa-siswa terkait dengan budaya kerja industri. Ini akan saya bahas nanti. Nah, industri berproses dulu. Biasanya akhirnya lulus TPN belum mau 350. Karena dulu nggak dimulai dari hal-hal yang kecil, tidak langsung bosankan. Saya tidak tahu yang lain-lain. Yang kemarin sempat saya lihat saya jalan sama Pak Ustaz, kami Pak naruh sekat, semua itu berbeda. Mana itu mana? Itu belum dikoyo ya. Yang kemarin saya lihat bukan dikoyo, Pak Ustaz dikoyo. Puluhan juta itu saat itu. Nah itu anaknya nggak boleh sembarangan. Oh harus dimulai dari sekarang. Budaya itu harus dimulai dari sekarang. Solo Pak iya. Jadi budaya itu Solo. Solo misalnya ibaratnya sudah bola itu mengislamkan orang sak Tuban.
Ya kan? Merubah budaya mengaku bagian dari Hindu jadi Islam itu apakah lebih sulit? Lebih sulit. Karena yang membudayakan berapa satu rombol, dua rombol, sampai tiga rombol. Hanya dimulai tapi kalau sudah jadi kebiasaan sudah ada kata lagi. Ketika nanti orang dari tokoh saudara datang ke sini dengan Resi dia kalau sih nggak tahu akan ya hukum. Ya mudah-mudahan pasti karena budaya kebersihannya itu sudah mulai ada. Oke. Berikutnya ini timeline revolusi industri. Ini saya mau sampaikan dengan Bapak Ibu saya. Revolusi industri seperti kosong dimulai 1784 ketika ditemukan mekanisasi tenaga uap dan mesin tekun. 1784 di belahan dunia lain sudah mikir tentang mekanisasi, jadi mikir balik lagi, ya, mikir kanaro, mikir sertifikat, sana sudah mekanisasi. Industri 2.0, 1870 kita masih mikir itu, ya. Ini kalau 18 kita ada bicara, ya. Oh, bukan. Company. Belum Pak. Company tahun berapa? Iya. Benar. Iya. Oh. Industri orang kan beli tempat yang begitu. Industri kalau tahunnya Belanda, tahunnya ya Kambing Gardo, timnas Belanda itu. Ini beliau. Oh bukan. Terus industri 3.0 1969 kita baru merdeka, ya. Kita pakai masalah PKI. Orang di sana sudah maju, kita masuk pikir perebutan kekuasaan. Industri 4.0 itu tahun 2000-an dan selanjutnya itu sudah ada dengan adanya internet dan industri jaringan. Ini gambaran singkatnya seperti ini, Pak. Terkait dengan revolusi 1.0 itu seperti ini. Di sana sudah ada bangunan seperti ini, di sini baru kaki, makanan, kalau duduk, ya. Nah, berikutnya di sana sudah diproduksi massal, BW yang pertama kali mengadakan produksi massal itu mobil BW. Kita masih juga sama seperti itu, masih baru masuk ganda, ya. Masih baru rebutan cengkeh. Yang berikutnya revolusi 3.0, kita sudah otomatisasi negara lain. Kita baru sekarang ini banyak yang namanya otomatisasi robotik kalau sekarang. Nah ini industri 4.0. Di sana sudah mulai seperti ini, ya. Sistem maya, internet dan sistem jaringan. Di luar sana itu sudah mulai pakai virtual. Ya. Jadi orang melihat sesuatu sudah secara virtual. Kita baru ini, ya teknologinya itu seperti ini. Ini zaman padat karya bekerja menggunakan tenaga power dari pecel, ya. Sumber energinya dari pecel sama di Indonesia. Ini ketika sudah 4.0 pakai alat seperti ini. Salah satu contohnya begini. Dulu tahun 84 ketika saya pertama kali kerja di petrokimia, merawat atau merepair bangunan kompresor 3 kali gedung ini dibutuhkan sekitar 70 sampai 80 orang. Tapi ketika tahun 2000 saya di posisi harus manajerial perawatan kompresor itu, saya hanya butuh 15 orang. Karena dibantu alat-alat ini, Pak. Karena butuh ini, Pak. Dengan satu unit ini butuh 3-4 orang. Kalau ini cuma butuh 1 orang. Ini butuh 3-4 hari, kalau ini butuh 3-4 jam. Ini yang kita harus kenal supaya nanti mereka bisa mengenalkan kembali ke putra putri ke siswa-siswi supaya mereka berpikirkan ada perubahan kapal.
Mereka nggak akan tiba-tiba langsung bisa ngerti yang kita maksud, ya. Tapi paling tidak sudah menyimpan informasi. Karena otak manusia itu otak memori yang luar biasa, sebenarnya ciptaan Allah itu luar biasa. Nah, ada bandingnya saudara. Mungkin saat ini dia bisa mendengar dan merosot dan nyimpan, tapi nanti ketika dia kerja dan dibutuhkan tiba-tiba muncul. Oh, ini kayak dia sama guru-guru. Dan sampai nanti keluar dari SMK itu dia tidak mau menyimpan memori apa-apa. Laptop ini isinya banyak, tapi belum tentu semuanya digunakan. Tapi nanti ketika digunakan tinggal klik, mungkin Excel, Word, tidak begitu dipakai di sini karena sudah pakai ChatGPT, ya. Sudah nggak pakai, kita nggak pakai nulis Word sudah. Tinggal ngomong-ngomong, ambil thread, copy, dirubah sedikit, kirim, tinggal nambahin logo. Udah nggak pakai apa kita sudah. Ya kan, kita PKJ. Sudah PKJ sudah perlu dari macam-macam, cuma tinggal diarahkan secara emosional, secara bijaksana menggunakan ChatGPT bagaimana. Nanti mereka membuat surat balasan. Gak perlu marah-marah aku begini membalas surat saudara tanggal sekian. Sudah tidak perlu. Jadi kan macam tidak klik ChatGPT, tulis saja tolong dibuatkan surat balasan, surat dari PT ini nomor 5 sekian bahwa nanti akan begini yang bertanda-tanda bahwa ini. Seret kata-kata yang mengandung pinter, benar. Sudah pernah belum? Sudah pakai ChatGPT. Alhamdulillah. Soalnya saya harus ngerti aku ngomong dikira begini. Ketahuan aku keliru jangan dulu. Ya. Sing sama gak ngerti ya tak ceritain aku salah sama gak ngerti. Budaya biasa. Ini yang perlu saya sampaikan. Budaya kerja adalah sebuah kebiasaan. Jadi sekali lagi ini saya katakan adalah sebuah kebiasaan. Jadi kalau mau membudayakan anak-anak di dunia kerja nanti tidak perlu diberi materi macam-macam, sudah dibiasakan saja. Tadi yang saya bilang TPM, mesin bubut, tidak usah pakai macam-macam, biasakan bersih saja. Dua jari macam-macam, belum bisa memaafkan itu tersebut. Budayakan bersih saja. Tidak ada yang kotor. Ketika ada tamu masuk dari partai ke jodoh itu sudah jauh lebih bagus. Karena untuk mencari anak seperti itu di zaman sekarang sulit. Anak sekarang ini pokoknya enak ya wis. Pokoknya mikir mau berat dan caranya dibiasakan. Kan dari cara membiasakan. Ada yang seperti apa yang Sumatera. Sumatera saya nggak bisa soalnya. Kalau dibilang lagi soal Sumatera kan negara yang berusaha. Betul. Sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus berdasar pada adanya aturan yang penting. Meskipun dibiasakan, tapi tetap dibuatkan sebuah aturan. Sehingga nanti di sana ada kata yang namanya budaya kerja itu namanya ada yang namanya SOP, betul ya? Nah, sini dulu. Dan di rumah belum susu aja. Ini ya tadi. Dan di informasinya dengan menggunakan kecerdasan keterampilan, hard skill dan kecerdasan emosional, soft skill. Inilah yang namanya budaya kerja. Jadi nanti dalam budaya kerja itu adalah aturan yang dijalankan berdasarkan keterampilan, yaitu yang namanya instruksi kerja, dan yang dilakukan berdasarkan keterampilan emosional atau soft
skill yaitu SOP. Saya kemarin ke sini terkait P5 anak-anak tentang kedisiplinan, manajemen waktu. Itu semua bukan sebuah aturan dalam bentuk materi, tapi itu adalah kebiasaan emosional. Disiplin itu bisa dilakukan melalui reward dan punishment, bisa juga melalui penekanan kebudayaan emosional. Nek dasare males, nek gak ditei hukuman, dia gak akan bisa berubah sendiri. Nek dasare disiplin itu dari dirinya sendiri, gak usah aturan, dia pasti sudah bisa mematuhi aturan. Bukan dengan kedudukan. Kedudukannya ada. Dalam kampanye. Sibuk. Sibuk atau Cepat lain. Oh gitu. Tidak apa-apa. Mungkin cuma sempat saja. Sibuk itu kalau menjadikan mungkin kali kerja teman-teman kalau kami sudah tua itu sibuk itu siti bodoh. Terus kesel soalnya siti bodoh. Oke, budaya kita ada juga merupakan sebuah konsep untuk mencapai tujuan atau target dari sebuah usaha itu sendiri. Bentuk atau model budaya kerja itu adalah yang pertama SOP. SOP itu nanti adalah ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu melalui reward. Kalau dia baik diberi penghargaan. Seperti tadi mereka saya kasih ujian, kasih ini ada rewardnya. Cuman mereka nggak mau punishmentnya. Saya kasih jawab untuk bayar satu kan belum. Itu kan nggak adil, ya. Harusnya gimana itu dapat kan jawab salah. Satu semuanya 400. Yang kedua Kak, kita pernah dengar ikan belum? Ini bukan ikanannya baru rujak, bukan. Ikan itu instruksi kerja. Instruksi kerja itu adalah standarisasi kerja dan standarisasi proses. Contoh standar yang saya maksud dengan standarisasi kerja. Jangan tahu pompa air, tahu itu di dalam industri untuk membongkar itu ada aturannya namanya IKA, instruksi kerja. Instruksi kerja dari bongkar pompa sendiri yang sederhana. Pertama, powernya harus dilepas dulu. Jangan sampai powernya nggak dicopot, terus malam kabel dicekel. Powernya nggak maju, powernya rumah sakit, setrum. Nah, ambil. Kira-kira seperti itulah di dunia industri. Ya, ada instruksi kerja. Standarisasi proses juga demikian. Proses itu adalah di mana sebuah industri adalah yang mempunyai satu proses yang namanya produksi. Di dalam dunia industri itu yang namanya produksi sudah diatur melalui standarisasi proses. Contoh, misalkan di tempat kami ada unit namanya rolling tower. Rolling tower itu apa ya? Satu bangunan itu isinya adalah balik-balik untuk pendinginan air proses. Jadi air prosesnya dari amonia, urea masuk ke situ didinginkan lagi. Karena air yang masuk ke proses tidak boleh terlalu dingin dan tidak boleh terlalu panas. Panas tertinggi 29, panas terendah 25. Dikasih di bawahnya merusak operasi di sana. Nah, disitulah diproses air itu sehingga nanti kalau yang dialirkan itu maksimal suhunya 29, minimal 25 itu sudah harus. Itu standarisasi proses. Nah, air yang masuk ke situ itu pun juga ada aturannya. Tidak boleh lebih dari sekian derajat, itu ada aturannya. Dan kalau belum mencapai suhu tertentu yang diizinkan, dia harus melalui jalur-jalur yang lain itu sampai mencapai suhu yang disepakati dan sudah sebagai satu standarisasi. Itu namanya standarisasi. Yang ketiga, inovasi. Pernah dengar istilah SS?
Ayo, 10 liter makan yang jawab begini. Bukan enak. Di sini pun ada forum kayak gini aja ya. Sering kasih hadiah-hadiah itu. Paling datang mau swing, boleh. Nggak pernah jadi bulan aja. Paling sampai jadi buyu-buyu karena ini nah ini kan nggak akan buyu ya kan? Kita nggak perlu serius, ya. Kalau dengan dunia itu nggak perlu serius. Yang penting nanti dijalankan. Terus nggak serius, baru nggak dijalankan bisa jadi itu. SS itu sumbang saran. Kalau tidak ada tahu maklum karena ini memang istilah-istilah di BUMN. Inovasi di badan usaha milik negara semua BUMN wajib. Sumbang saran itu adalah salah satu kegiatan inovasi yang dilakukan secara personal. Pelakunya maksimal satu kelompok 2 orang. Tugasnya buat proposal yang di situ adalah temuan-temuan sekaligus solusi dan juga penghitung biaya. Biaya kerugian, biaya solusi dan biaya penghematannya ketemu. Untuk ini kalau kita berbicara tentang penghematan, di sini akhirnya pakai sumur apa? Tidak, pakai dua-duanya, pakai pompa, nggak nimbul tidak, pakai pompa. Berarti ada keran banyak, keran, ya. Sering nggak kerannya bocor? Sering. Kalau bocor langsung di tangannya pada. Ada sarana. Kalau di Indonesia nggak boleh. Di Indonesia semua pasti dalam penghematan. Jadi kan bocor itu jangan dianggap sebagai hal yang sepele. Bocor kalau 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Kalau netes kita dibiarkan sampai berhari-hari. Sampai kuacan pamer. Ya, betul. Itu petrokimia kalau 80 kan begitu. Ada keran itu yang karet maka dijual bocor. Karet ya gombal. Kain. Ketika sudah mulai ada namanya sumbang saran, ada inovasi, mulai dihitung. Ini sekian detik itu berapa liter? Sudah tinggal kalikan aja. Nah kalau setahun, mungkin itu sudah luar biasa. Kadang-kadang orang-orang itu mau menyampaikan hal yang kecil, padahal hal yang kecil itulah yang sebetulnya bisa menjatuhkan. Betul. Nah, aku terus kalau mau sih mulu pak ya. Pas. Kan banyak kecuali kalau misalnya dengan nama BPD data buat PLBD, pakai listrik tenaga surya. Seluruh atapnya dikasih panel surya. Jadi kan aku banyak kayak gitu. Itu macam ya itu. Ini kalau di atas bukan panel kita. Panel surya yang di atas penting tenaga surya. Pak Surya datang ke sana ya tambah nonton. 5R mau praktek, kemarin saya nggak lihat ada tulisan 5R. Ada. Butuh nggak? Orang tak protes kan? Karena yang namanya 5R itu sebetulnya wajib dipasang di mana-mana. Di situ ada tempat kerja. 5R itu apa sebetulnya? 5R itu adalah satu simbol keselamatan kesehatan kerja dan juga manajemen pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan segala-galanya. Oh, nggak boleh sebetulnya. Kata-kata nggak boleh itu, nggak boleh itu bapak kerja kok nggak apa-apa. Tidak bisa melaksanakan. Jujur. Jurnal jujur. Alhamdulillah. Ya ini jujur begini saja.
Terus bio itu kalau di tempat kami di BUMN, gugus inovasi operasi. Gugus inovasi operasi itu adalah beranggotakan seluruh unit yang terlibat di dalam sebuah unit produksi operasi. Apa fungsinya Pak? Saya ngambil satu contoh begini. Dulu sekitar tahun 2002, petrokimia itu kalau mau membuat Korea, ketika pabriknya mati, dinyalakan lagi dan harus berproduksi itu menunggu 28 jam. Padahal dunia itu kalau sudah berproduksi 1 jam, itu untungnya itu sudah boleh dikatakan puluhan sampai ratusan miliar. Jadi kalau mandeknya kesuwen, produksi kesuwen, untungnya ya semakin kecil. Akhirnya berkumpullah unit-unit terkait dengan dari pemeliharaan, produksi, energi, lab dan segala macamnya berkumpul memperpendek masa proses produksi dari BUMN. Selama 1 tahun dibahas, dilakukan perbaikannya, inovasinya, terjadilah produksi Korea itu hanya 18 jam, ada pendapatan 10 jam. Terus hubungannya sama pendidikan apa Pak? Muridnya jangan ada yang nakal nggak? Banyak. Bapak jangan nanti pakai dulu buat pokok, guru BK, normatif, produktif, adaptif, dan dulu. Kau masih nakal? Ini nakalnya kok diklasifikasi. Oh ini nakalnya ini. Oh ini nakalnya ini. Kan nakal nggak sama. Orang si nakal itu senangnya jahil ya orang-orangnya. Orang si silsilah, betul. Ya normal itu sudah. Ya karena makanan yang dimakan itu menimbulkan efek. Kalau zaman kita dulu ngomong-ngomongan anak-anak itu biasa. Saya itu sudah biasa mana ya. Paling betul. Betul. Ini harus diakui. Mau nggak tahu sudah tinggal, otak mereka sudah keracunan makanan-makanan yang dikonsumsi mereka. Jadi hasil dia itu lebih cepat daripada hasil zaman kita. Zaman kita mungkin umur 15 itu ngerti, tapi zaman saya ini mungkin sama sini punya anak mana. Betul. Jadi nggak bisa dimungkin, makanya kita harus sadar. Buatlah dulu, kita kalau nah kurang-kurangnya apa? Nanti jelas. Beda kedalam Cina, terkabel. Tidak, itu kalau pekerjaan itu sama kalau boleh dari asik. Oke, itu inovasi. Standar operasi prosedur. Mengapa perusahaan memerlukan SOP ini? Kalau saya bilang bukan perusahaan, tapi ini adalah sekolah. Kalau diterapkan nanti ada yang namanya sinkronisasi kurikulum. Nanti sinkronisasi kurikulum akan membahas itu semua Bapak Ibu sekalian. Mau ditaruh di mana? Hasil sinkronisasi itu taruh di mana? Mau di ekstrakurikuler, atau di mata pelajaran, atau di yang lain. Sudah pernah sinkronisasi kurikulum? Belum? Harusnya sudah. Harusnya sudah. Tak apa, nanti saya bantu ngomong. Saya buatkan template-nya, saya buatkan konsepnya. Jangan tak usah mikir akut. Usia anak itu loh Pak Bu. Apalagi berapa siswa ini? 200, 300? Ya? 200 lebih. Kesel kan teman-teman lari 200? Sampai acara kita. Loh kok iso? Loh iya. Sekarang saya mata pelajaran kelas 10 berapa? 15. Anak siji rapor di bawah 10. Betul? Bahasa Indonesia, Marmo itu bahasa Inggris, Marmo sehari 4 sampai 5. Ya. Aku kemarin tak beres saya ini mau sekolah.
identitas. Mabal. Nah, terus nanti lagi nih Pak, kalau dibayar sendiri nggak apa-apa. Oke Pak, buat rekan-rekan. Oke, prinsip SOP, prinsipnya yang pertama mudah dipahami, bersifat efektif, efisien, terukur dan jelas, bersifat dinamis, jadi perkembangan perusahaan, namun memiliki kepastian hukum atas pelanggaran yang menyalahi SOP, terprediksi selaras dengan visi-visi dan tujuan perusahaan. Yang kita ubah sekarang SOP itu bukan perusahaan tapi sekolah. Jadi membiasakan, membudayakan anak-anak industri itu membiasakan dengan apa-apa yang di industri, tapi yang masih bisa dilakukan di sekolah apa. Contoh, kayak begini nih. Benar kalau membuat aturan anak gampang paham atau enggak? Oke, sama. Bersifat efisien enggak? Oke, enggak terukur dan jelas enggak? Kalau ada yang berani belum, harus dievaluasi. Kalau aturan sekarang masih belum efektif, belum efisien, belum terukur dan belum jelas, dievaluasi. Supaya nanti kalau anak bekerja, sekarang belum apa yang berbalan orang itu berbalan banyak terjadi yang berjaya boleh dulu yang berjaya kopi surat-surat kayak menguasai baru di timur menguasai seminggu turun bayaran sesuatu gak pamitan. Saya sama sombong. Wah ini banget kalau boleh menguasai punya ini juga. Kemudian di timur dimulai sekolah pegawaian, sekolah pegawaian. Jadi saya melakukan saya. Karena dari pegawaian di tempat saya itu meskipun industri perakitan alat-alat perangkat teknologi, tapi tetap anak-anak itu yang berada di dalam ruang berhasil. Bosan lah. Itu aku yang berjaya suami kuliah jadi bosan. Harus over begitu. Maka yang bersih Pak. Bersih itu rumahnya orang bercerai apa bosan loh. Saya ini bosan lah, cuma 4 kali ini bosan. Loh, serius. Terus aku banggain, lulus dari mata saya itu banggain apa fokus sekali. Ya Allah. Masih tua itu mau ahli mau pertahanan nggak sampai pisah. Makanya saya itu enak. Kalau kita berdebat sama setahun 2 tahun mesti jalan bisa. Lu fokus sama kita. Matung mau suara terus. Ya benar saya. Jangan Pak, jangan kasih contoh. Ini kan sudah nikah berapa tahun? Siapa yang nikah paling lama di sini? Ada yang 10 tahun ke atas? 10 ada? 15? 20? 22? Berapa tahun? 30. Oke. Ini contoh yang baru. Tetap satu? Tetap satu Mas? Ini ya sambil cerita diceritain biol gitu kan nggak ngaku. Jangan contoh Asia. Yang dari korban ini anak-anak. Lihat itu loh. Apa berokan loh. Wah itu bahkan susu dia anaknya banget ganggu. Kayak besok. Dari sini ya. Apa itu? Oke, jadi kita bicara tadi sudah SOP, sekarang kita bicara IKA adalah seperangkat modul atau guidance sebagai pendamping. Jadi yang namanya IKA itu adalah pendampingnya SOP. Pada dasarnya keberadaan SOP kerja adalah tahapan-tahapan pelaksanaan kerja secara rinci dan detail. Tadi saya sampaikan dengan contoh ya, UPO, alat
Tapi di pateni ada dibongkar, sebelumnya dibuka, ini dulu listriknya jalan dulu. Terus yang kedua apa? Yang ketiga apa? Itu tahapan-tahapan itu namanya instruksi kerja. Nah, inovasi saya bahas ya. Ada pertanyaan sampai di sini. Bu, kalau mau tanya, bapak mau tanya, kamu silakan langsung aja. Nggak usah nunggu saya selesai. Nanti selesainya saya itu semua surat asal. Kita ada foto surat Jumat kok. Ya. Nah, ini yang paling penting Bapak-Bapak. Budaya keselamatan dan kesehatan kerja ini wajib. Kalau kami sampaikan kepada saya, anak-anak nanti setelah lulus, tolong diberikan pelatihan keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dasar. Khusus yang 12 saja, jangan semua. Karena yang lain-lain yang 10-11 belum butuh. Sertifikat K3 dasar ini nanti bisa digunakan untuk sebagai pelapis daripada ijazah dan sertifikat yang lain. Jangan tahu mana, musik ada JP berbagai kawasan ekonomi khusus. Di sana sudah 40% industrinya kalau merekrut wajib dilampiri sertifikat pelatihan K3 dasar. Ini saya sampaikan juga nanti jangan sampai anak-anak nanti ketika sudah kerja sudah diterima terus di PND. Begini misalnya dulu sertifikat pelatihan K3 dasar. Di luar mahal Pak. Online 4 jam 350.000. Sertifikat SMP, sertifikat biaya tersebut. Ini salah satu bentuk ISK yang mau diberikan oleh PT dan terkait Indonesia adalah memberikan keringanan terkait pelatihan K3 dasar ini untuk anak-anak SMA. Kalau nanti Bapak Ibu nanti dari anak-anak SMK Muhammadiyah 10 masuk mau pelatihan K3 dasar itu hanya 100.000 per anak. Itu sudah dapat materi 3 teori dan praktek semua. Selama 6 jam. Pertama K3. Materi K3 itu terkait dengan aturan-peraturan dan praktek terkait alat pelindung diri. Pertama. Yang kedua P3 aturan-peraturan dan yang terkait dengan pertolongan pada kecelakaan. Nolong orang itu ya gampang, kadang-kadang malah disalahkan kalau tidak tahu aturannya. Makanya dilindungi itu supaya anak tahu, jangan sampai nanti anak tahu orang kecelakaan niatnya api, begini nyelamat terus ya kalau kobong itu dikeluarin sampai protokol kabel masalah. Kobes dosis ini kalau dari skala dari sebelah mau seret masalah hukum. Nah, ini perlu harus kita jelaskan awal. Tujuannya pelatihan dan dasar itu supaya tahu sampai nanti pelanggar hukuman. Ambil. Terus yang berikutnya terkait dengan pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran ada teori tentang api. Supaya anak-anak tidak tiba-tiba begitu kayak benar terus melayu, benar itu sebenarnya bukan apa-apa. Tapi itu adalah sekedar gejala adanya kan kebakaran ada 3, ada segitiga ini. Adanya udara, adanya bahan bakar dan adanya panas. Terus mungkin benar ada panas sekilas, tapi sekarang nggak ada lagi, nggak perlu bakar, tapi tinggal lari. Akhirnya kebakaran. Bagaimana memadamkan api? Itu sederhana, memutus mata rantai dari ketiga unsur kimia tadi. Kalau sudah bisa diputus, gak akan jadi kebakaran. Ini anak perlu kita ajari nanti.
Nah, SMK pelaksana itu keterampilan praktis dan kejuruan. SMK bertujuan untuk melatih siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang tertentu sehingga mereka siap bekerja setelah lulus. Ini yang penting harus saya garis bawahi dan saya beri paham mereka. Sekarang pertanyaan saya, murid jenengan kalau sudah kelas 12 dan lulus sudah siap kerja atau belum? Belum. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Ini yang paling penting. Nah, ini karena saya kesini sesuai dengan bidang saya, teknik pemesinan. Saya bicara potensinya dulu. Potensi teknik mesin itu apa? Jurusan teknik pemesinan apa yang terkait. Kenapa dalam teknik saya taruh diatas? Karena ini adalah unsur paling penting di dalam anak-anak PPM mencari kerja. Saya jarang bisa Jawa Timur terkait dengan jurusan PPM. Ketika saya melakukan, saya nggak kayak macam-macam. Cuma saya bawa gambar pokok arsir. Belum teknisi ahli, tapi masih teknisi bantu istilahnya helper. Jadi untuk teknisi ahli kan dari KKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu adalah sampai 9 tingkat. Untuk tingkat SMK itu berada di tingkat 2. Berarti 3, jadi masih di helper. Kemudian untuk profesi S1 itu masih di tingkat 6 atau 7. Mungkin itu Pak yang sedikit saya pahami. Oke, terima kasih Mas. Betul. Tapi lebih detailnya seperti ini. Anak-anak yang lulus SMA, SMK, madrasah aliyah itu di level 2. Level 2 itu operator. Dengan operator tahu? Operator mengoperasikan. Dokter ya, mendokterkan. Bukan. Jadi kalau paling gampang kita tahu yang level 2, ya level 2 level operator itu kalau akhir-akhir tahun yang suka demo di kantor kabupaten itu operator semua. Jadi ingin lihat dari operator itu dan sepeda motor yang berlomba-lomba pas akhir tahun kemarin di kantor bupati jalur kenaikan MPR itu operator. Oh ini operator itu. Kadang-kadang operator itu sudah nampung ternyata dari senamati. Ya, saya berbeda, yang berbeda sih kadang-kadang itu biasanya nampung kayak berapa-berapa buat dari struktur operator udah. Ya, itu iya itu cerita aja dari anak semua. Jadi begini, lulusan SMA, SMK, SMA itu adalah di standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Tenaga di level 2. Itu jenjang karirnya di level 2 sebagai operator. Jenjang karir di standar kerja nasional Indonesia itu bisa ditempuh 2 jalur. Yang pertama jalur formal, yaitu jalur pendidikan. Ya, ada yang jalur pendidikan umum, ada yang jalur pendidikan keterampilan. Jalur pendidikan umum itu SMA dan S1 dan selanjutnya. Kalau jalur pendidikan keterampilan itu SMK, D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Itu jalur pendidikan vokasi namanya. Nah, jalur informalnya itu adalah melalui jalur pengembangan karir yang dinamakan